Ya saya kira jawabannya ada 2 ya. Pertama tentu karena kondisi pasar ya, gitu. Seperti kita tahu ya IHSG juga kan, ditutup ya turun ya waktu, di Desember kemarin ya. Lalu kemudian obligasi kita juga harganya turun. Jadi dari sisi harga memang, bisa dibilang, ada sumbangan gitu ya terhadap penurunan itu. Yang kedua saya kira yang paling signifikan ini ada aturan dari POJK ya yang baru ya, terutama terhadap industri asuransi Pak, Mas Bram ya. Jadi industri asuransi itu kalau dulu unit link bisa investasi langsung ke reksadana ya gitu. Kalau sekarang baik aturan hanya boleh masuk ke reksadana itu untuk jenis reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi di luar reksadana pendapatan tetap yang underlying-nya government bond gitu, maka semuanya harus di redeem oleh asuransi tersebut gitu. Nah, kemana pindahnya? Nah, pindahnya kemudian tetap ke manajer investasi, tapi kenaikannya itu di kontrak pengelolaan dana atau di discretionary fund gitu. Mungkin itu sih yang saya bisa ceritakan ya. Oke, lebih spesifik lagi Pak Hanif, sebetulnya apa yang membuat investor kabur dari instrumen reksadana pada kali ini? Ya, pertama karena faktor regulasi, itu yang tadi saya bilang, karena secara regulasi industri asuransi, terutama yang investasi di unit link sudah sama sekali tidak boleh investasi di reksadana ya, hanya boleh yang reksadana pendapatan tetap gitu. Lalu kemudian yang kedua, kalau investor asing ya mungkin dia melihat peluang yang lainnya gitu. Tapi overall sih kalau saya melihatnya ini karena ada massive redemption dari industri asuransi gitu. Lalu kemudian yang kedua mungkin ada juga penurunan di reksadana pendapatan tetap ya sama pasar uang karena eh, imbal hasilnya yang relatif lebih rendah kalau pasar uang ya tahun kemarin. Lalu kalau untuk pendapatan tetap karena memang harganya turun, kira-kira begitu. Oke, timbul juga pertanyaan di benak saya Pak Hanif, apakah memang penurunan dana kelolaan ini berkaitan juga dengan banyaknya tentu ya investor yang mencairkan dana mereka di reksadana? Nah, ya, itu terutama yang tadi yang saya cerita ya, terutama investor yang dari asuransi Pak, Mas Bram ya, gitu. Tapi kalau investor pada umumnya, kalau investor retail atau kita lihat kan memang perkembangannya selalu naik ya investor retail kita gitu. Jadi saya kira ini salah satu massive redemption dari industri asuransi ke reksadana akibat adanya peraturan tidak boleh berinvestasi di reksadana kecuali yang underlying-nya government bond gitu. Dan kalau kita lihat kan event proteksi juga banyak yang bubar-bubar juga ya gitu. Oke, baik. Pak Hanif, apabila banyak investor yang tentunya mencairkan dana mereka di reksadana, apakah ini juga tidak turut mengganggu Pak dari likuiditas di sektor reksadana itu sendiri? Ya memang kondisinya itu sebenarnya kalau lihat uang itu uang tuh sebenarnya berlimpah gitu ya gitu. Cuman kembali lagi ya mereka mungkin melihat timing yang tepat mungkin ya untuk masuk ke industri reksadana. Nah kalau saya lihat dengan koreksi-koreksi yang ada sekarang ini ya harusnya sudah mulai kelihatan ada inflow nanti ya di kuartal 1 ini ya. Karena memang dari sisi koreksi harga sudah jatuh turun, lalu kemudian dari uang kan nggak mungkin standby terus di cash ya, harus diinvestasikan kembali gitu Mas. Oke, baik. Mengamati juga sentimen negatifnya tentunya masih cukup banyak di tahun 2023, bahkan melanjutkan sentimen negatif di tahun 2022 lalu masih seputar The Fed karena memang masih ada lonjakan inflasi yang mana juga inflasi Amerika Serikat masih cukup melejit. Sebetulnya kiranya ada katalis apa yang bisa menopang dari pergerakan IHSG kita terutama di masa The Fed yang masih hawkish dan juga agresif, Pak Hanif? Ya, lebih ke mungkin pemulihan yang ada di dalam negeri ya. Kalau kita tahu kan pertumbuhan ekonomi kita naik sekitar 5%. Lalu kemudian kalau kita lihat pendapatan laba perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu juga ada pertumbuhan 8 sampai 10% gitu. Kalau dari sisi global memang masih masih begitu ya apa adanya ya, inflasi dari global mungkin tahun kemarin 8%, tahun ini easing ke 6% gitu ya. Pertumbuhan ekonomi di global sudah mulai ada pertumbuhan gitu. Tapi kalau di Indonesia pertumbuhannya sebenarnya relatif cukup baik ya. Pertumbuhan
pertumbuhannya di 5%-an gitu. Jadi saya kira begitu, dan Indonesia sendiri kan sampai saat ini masih surplus ya cadangan devisanya ya, dan rupiah masih stable di level 15 ribuan gitu. Oke, baik. Berarti memang menunjukkan data-data ekonomi yang cukup baik tentunya bisa menjadi pendorong ISG kita atau pasar kita menuju level yang lebih baik atau berada di zona penguatannya. Tapi sebagai evaluasi kondisi yang terjadi belakangan ini, Pak Hanif, bagaimana proyeksi secara aset manajemen tentunya terhadap peluang all time high ISG di tahun 2023 ini? Apakah ada penyesuaian dari proyeksi sebelumnya, Pak? Ya, ya memang ada satu faktor yang kita nggak luput dari perhatian kita itu, eh, kalau kita cermati ada di saham teknologi ya Mas Bram ya. Saham-saham teknologi ini kan di Desember kemarin tuh turun cukup dalam ya gitu ya. Itu kapitalisasi pasar IHSG hilangnya cukup lumayan gitu. Itu yang jadi pemberat IHSG gitu. Jadi eh, bisa di IHSG itu bisa, kalau target kita masih target 8.000 untuk tahun ini gitu ya. Hanya gitu jika sektor teknologi masih jadi sektor pemberat, nah, itu akan jadi berat mencapai ke level 8.000 ini. Kita harapkan ada pemulihan lah di sektor-sektor teknologi kita ya, terutama yang termasuk yang besar gitu. Oke, saya pertegas kembali untuk targetnya masih di angka 8.000 begitu ya untuk peluang ISG? 8.000, ya kalau target tetap ya 8.000. Kalau sektor yang kita suka itu pertama banks, lalu kemudian itu consumer ya, baik yang kebutuhan sehari-hari, yang staples maupun yang retail ya. Karena kalau kita lihat kan sekarang sudah mulai ramai juga gitu ya, mall-mall dan yang lain-lainnya.